Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Dialah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Allah itulah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Alim, alladzi wasi'a ilmuhu kulla syai'. Gimana kita tidak memuji Allah sedangkan memang hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuja dan memuji Allah. Kata Nabi, ucapan alhamdulillah ini tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan kelak pada hari kiamat. Tatkala kita butuh amalan nanti, tatkala timbangan-timbangan itu ditancapkan, dipasang nanti di padang mahsyar, kalimat alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan tersebut. Dan kita tahu konsekuensinya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia adalah orang-orang yang akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Maka jangan berhenti mengatakan alhamdulillah dalam semua kondisi. Mau susah, susah alhamdulillah Ustaz. Kalau antum melihat orang susah, jangan alhamdulillah. Walhamdulillah. Kalau kita susah, boleh kita ucapkan alhamdulillah. Iya. Karena tidak pernah berubah alhamdulillah. Tapi Nabi mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Dan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Kalau tadi Ustaz Mas'ud sebutkan kita butuh dana ratusan juta. Aduh, banyak apa sedikit ya, Ma? Sedikit. Sedikit ya, Ma. Ana semakin tahu kalau dunia ini hanya sedikit sambutan. Dalam acara ngasih sambutan 20 menit atau 30 menit paling lama. Tahu bayarannya berapa? 29 miliar aja, Ma. Jadi kalau cuma buat beli ini ratusan juta sedikit. Dunia nggak ada artinya aja. Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah tuh kalau mau bagi dunia sama semua orang dikasih. Orang yang Allah cintai Allah kasih. Orang yang Allah tidak suka sama tuh orang, bahkan dia menjadi penghuni neraka, Allah kasih dunia sama dia. Supaya kita sadar bahwa dunia ini, jangan sampai kita berambisi untuk dunia. Maka kalau yang disebutkan Ustaz Ma'ud beberapa ratus juta, insya Allah lah 1-2 hari selesai insya Allah. Kalau itu 25 menit selesai ya. Maka jangan takut. Ketika antum dikasih bisa bangun subuh. Dan tidak semua orang bisa bangun subuh. Antum bisa datang ke masjid, tidak semua orang bisa datang ke masjid. Antum bisa datang kajian, tidak semua manusia datang ke kajian. Di sini antum tahu, mudah-mudahan keberadaan antum di tempat ini salah satu bukti cinta Allah kepada antum.
Karena kata Nabi SAW, wala yu'til iman illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dan kita minta tolong sama Allah sebagaimana kita minta ampun juga sama Allah. Berapa banyak dosa kita? Di langit itu ada pintu tempat naiknya amalan. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u. Ada pintu di sana. Dan dari pintu itu juga turun rezeki kita. Sangat nista tatkala tiap hari yang turun itu rezeki buat kita. Tapi yang diangkat amal buruk dan dosa-dosa kita. Gak malu kita sama Allah. Maka mohon ampunlah sama Allah. Tatkala memang kita tidak mampu untuk banyak beramal soleh. Tapi ana yakin semua mampu untuk mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Nggak semua bisa sholat malam, iya. Nggak semua bisa sedekah, iya. Tapi semua bisa mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Tidak perlu biaya, tidak perlu energi yang besar, tapi yang perlu satu, bantuan Allah buat kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Wallahi jamaah, jiwa itu senantiasa membisikkan yang buruk-buruk. Nih buat para santri. Jangan dipikir dengan antum masuk ke pesantren, bisikan-bisikan itu jadi baik. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya jiwa benar-benar menyuruh kepada keburukan. Plus syaitan itu yajri min ibni adam majrad dam. Dia ikut aliran darah kita. Ketika jiwa berbisik, antum ingin berbuat baik, setan tahu nggak? Anak Asadian bisa jawab. Ini yang santri. Kalau antum mau berbuat baik, ana mau sholat malam. Setan tahu nggak? Tahu nggak? Masa tahu setan? Iya. Iya tahu setan. Makanya dia suruh antum gak sholat malam. Aduh janganlah. Masih jam 3, tenang. Tidur bentar. Tidur dikit, 4:30 bangun. Subhanallah jamaah. Jiwa kita memerintahkan keburukan. Dan setan membisikkan keburukan. Tapi ada malaikat yang berusaha untuk membisikkan kebaikan kepada kita. Nanti jiwa itu bisa sampai kepada an-nafsul mutmainnah. Akan bisa sampai ke sana. Tapi syaitan gak berhenti menggodain kita. Maka kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina. Dari kejahatan jiwa kita. Wa sayyiati a'malina. Dan dari keburukan amalan kita. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Apa tema kita hari ini? Nah, siapa follower? Siapa followermu? Kamu follower siapa? Sama aja. Iya, kamu follower siapa? Antum punya IG? Nggak punya?
Oh enggak, Anda mau tanya yang punya IG. Yang punya IG? Antum punya IG? Yang santri punya IG? Nah, antum follower berapa orang di sana? Enggak, yang antum ikutin 114. Banyak banget antum ngikutin. Iyalah yang ustadz, yang bukan ustadz siapa yang antum ikutin? Nggak ada yang pemain bola? Nggak ada? Masya Allah, nak kasih hadiah buat antum. Kirim ke belakang, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jemaah, manusia ini diciptakan sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan ini kita itu saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Itu wajar. Sadar atau nggak sadar, antum melihat baju orang bagus, besok antum beli kayak gitu. Datang kajian, sama bajunya sama kita. Itu manusiawi. Jadi itu sesuatu yang wajar. Dan secara naluri, manusia itu kagum kepada yang dianggapnya lebih sempurna, lebih baik daripada dirinya. Di situ dorongan untuk mengikuti semakin kuat. Saat ini, bukan saat ini, dari dulu mungkin ya, banyak yang memuja public figure. Baik itu atau pemain bola atau siapa aja lah yang dia anggap lebih baik daripada dirinya, maka dia akan terdorong akan mengikutinya. Dan itu bisa dicek dulu. Dulu kita susah mengeceknya. Makanya Anda sering kasih calon dia. Antum tuh udah bisa tahu dia itu followernya siapa. Dulu kan nggak tahu kita, karena tertutup orang itu. Tapi dari penampilan kita bisa lihat, oh fulan ngikutin fulan. Tapi sekarang bisa kita cek, oh ternyata fulan ini pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Antum semua mengaku menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Antum konsekuensi kalau menjadi followernya Rasulullah SAW, antum akan berkorban semua yang antum miliki. Harus siap miskin. Tapi kebanyakan kita mengaku pengikut Nabi SAW tapi tidak terbukti. Dan setiap tahunnya kita lihat idola-idola baru itu dimunculkan. Ada pabrik idola, pabrik. Jadi yang kerjanya produksi idola-idola baru buat masyarakat, qudwah. Tapi rata-rata idola yang tidak mengajak kepada Allah. Mereka ciptakan Miss Universe. Ada yang kenal sama Miss Universe? Mereka ciptakan Miss Indonesia. Mereka ciptakan Miss Jakarta. Ada Miss Jakarta? Apa namanya? Abang Konde, Noni. Oh, Abang Noni. Mereka bikin tuh semua idola-idola. Kenapa? Karena memang ada pengaruh yang besar dari idola. Nggak perlu ceramah, udah. Alasan mengidolakan seseorang. Satu, fisik. Ada orang mengidolakan orang lain karena fisiknya. Kenapa antum senang sama fulan? Allah Ustaz, six pack Ustaz. Ada 6 kata dia. Antum anak baru 1 Ustaz. Ya karena fisiknya. Karena tampannya dia idolakan fulan. Kalau perempuan mungkin karena cantiknya. Yang jelas yang berurusan dengan fisik. Kenapa suka sama fulan? Wallahi fulan ini tingginya 2,5 meter Ustaz. Allahu Akbar. Daun pintu itu 2,5 meter.
Tapi mungkin ada yang mengidolakan karena fisiknya, dan itu kita bisa melihat. Dan kita bicara idola bukan hanya bicara anak muda loh jemaah. Bukan hanya bicara anak-anak, enggak, orang tua juga sama. Yang kedua, karena gaya hidup. Makanya kadangkala udah cantik, gaya hidupnya ya bagus buat dia, maka dia ikutin. Fulana beli tas mereknya Bajul. Antum tahu Bajul? Bajul itu buaya. Ada, dia beli juga karena menurut dia ini bagus gaya hidupnya. Dia ingin mengikuti. Dia akan melihat tasnya merek apa, sepatunya merek apa, jamnya merek apa, topinya merek apa, bedaknya merek apa. Makanya kenapa public figure itu disuruh pakai bedak ini. Kamu pakai bedak ini di IG-mu, kita bayar. Atau pakai make up apa. Dia pakai cuma. Padahal dia nggak pakai itu, bohong dia. Cuma ada orang mau iklan, maka dia pura-pura pakai ini itu. Antum bisa lihat yang likes berapa. Kalau dia umpamanya followernya ada 20 juta. Tidak ada pembohongan kepada publik. Makanya anak pernah dengar bahwasanya tokoh agama itu nggak boleh jadi iklan sesuatu yang akhirnya dia bohong. Belilah susu ini, padahal dia nggak minum susu itu. Antum nggak minum susu, ana murus kok minum susu, kata dia. Antum mau ngiklanin susu, kata dia. Fulus. Maka hati-hati. Ada yang gaya hidup, mengikutin karena gaya hidup. Setelah dia cinta sama fulan, ya sudah semua gaya hidupnya ya. Dan orang itu berani bayar mahal jemaah. Ada artis itu yang bayarannya sehari 1 miliar jemaah. Sehari. Hanya posting di Instagram 1 miliar. Ana mikir, ana berapa gaya hidup. Dia jual apa aja laku. Jual pisang goreng, Allahu Akbar. Itu laku. Tapi ada yang mengikutin karena bakat dan prestasi. Antum jadi follower fulan karena fulan, dia ikutin. Ada yang penyanyi diikutin suaranya. Ada yang bakatnya balap. Antum bisa lihat ada orang itu nonton balap berangkat ke Malaysia. Bayar mahal. Duduk, tonton itu balap. Habis gitu pulang tanya, dapat apa? Dapat capek lah Ustaz. Tapi dia lakukan jemaah. Dia keluarkan uang besar, dia keluarkan tenaganya. Karena apa? Karena dia suka sama tuh fulan. Dia datang jemaah. Kemudian ada yang karena perilakunya. Kenapa antum ikutin fulan? Wallahi fulan orang soleh Ustaz. Hamba-hamba Allah itu kalau dilihat iman bertambah. Dan ada hamba-hamba Allah yang kalau dilihat antum kepingin maksiat. Ada fulana lewat, astagfirullahaladzim. Jadi kepingin berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi itulah orang mengidolakan. Akan diikutin gaya hidupnya. Akan diikutin perilakunya. Awalnya dia hanya kepada bakatnya. Nanti kita akan bicarakan apa hukum jadi followernya Ronaldo. Apa hukumnya? Enggak Ustaz, anu cuma sama bakatnya doang Ustaz. Sama perilakunya, na'udzubillah, na'udzubillah. Dia pezina Ustaz, orang kafir. Ya, antum ngomong doang, tapi tiap hari ditonton sama antum. Imam Ahmad tuh, kalau ngelihat ada orang kafir lewat, dia tundukkan pandangannya. Dia mengatakan, aku nggak bisa ngangkat kepalaku melihat orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Nggak bisa, kata dia. Sampai seperti itu jemaah. Kita nonton jemaah. Jam 3 malam nonton. Nobar lagi. Alhamdulillah.
Sebuah karunia ilahi tatkala Allah membimbing kita untuk mengikuti orang-orang yang perilakunya baik. Ini karunia. Antum bisa ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa ngikutin Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ketika Allah beri taufik kepada kita untuk mengikuti mereka, baca sejarah mereka, meniti jejak mereka, nikmat dari Allah. Tapi sebuah azab ketika antum mengikuti orang-orang yang bakal masuk neraka, yang mengajak kepada kemungkaran, antum ikutin. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus meminta perlindungan kepada Allah, jangan sampai hati ini condong kepada mereka. Kalau bicara pentingnya idola, pentingnya qudwah, itu kita bisa melihat dari beberapa sisi. Yang pertama, jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dididik sama Allah dengan idola. Beliau itu seorang idola. Tapi bagaimana menciptakan idola ini? Ternyata Allah Jalla Jalaluhu, Allah ceritakan kepada Nabi tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nih, kau harus kayak gitu. Nabi Nuh itu berapa tahun berdakwah? Salam, nih idolamu nih. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah. Kalau engkau dilemparin batu, tuh Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api. Kau sabar kayak mereka. Nabi Musa alaihissalam, ceritakan bagaimana dakwahnya Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun, menghadapi Bani Israel. Engkau contoh dia. Dalam kondisi-kondisi berat, ceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana dikejar-kejar oleh kaumnya. Mau dibunuh, mau dibantai. Engkau juga mau dibunuh, mau dibantai. Maka sabar. Maka kata Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar. Bisa melihat setelah dididik dengan ditampakkan idola-idola yang baik kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi itu menjadi Sayyidul Bashar, menjadi Sayyidul Mursalin Yawmal Qiyamah wala fakhr, wa biyadi liwa'ul hamd wala fakhr. Aku adalah yang paling mulia di antara semua anaknya Adam. Dan aku mengatakan itu bukan untuk menyombongkan diri, untuk berbangga diri, la. Wa biyadi liwa'ul hamd. Di tanganku akan ada panji pujian. Semua nabi akan berada di bawah panji Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi bisa seperti dididik sama Allah, dikasih contoh. Kasih contoh nabi-nabi dalam Al-Quranul Karim. Kasih contoh Ashabul Kahf dalam Al-Quranul Karim. Dikasih contoh tentang Musa dan Khadir alaihimassalam. Maka ini pentingnya contoh, jamaah. Kita bagaimana mendidik anak kita, membesarkan anak-anak kita. Allah berfirman di surah Al-An'am ayat 90. Setelah menceritakan para nabi, Allah mengatakan ulaika alladzina hadallah. Tuh orang-orang yang aku ceritakan kepadamu, itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fabihudahu muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka itu engkau ikuti. Dan Nabi mengikuti, jamaah. Suatu hari Nabi SAW disakitin oleh salah satu embrio Khawarij. Fa innaka lam ta'dil. Engkau kalau bagi yang adil, kau ini enggak adil, kata dia. Nabi dibilang kayak gitu, jemaah. Sabar. Nabi Musa tuh udah disakiti lebih parah dari ini, dan Nabi Musa sabar. Berarti aku harus lebih sabar dari Musa alaihissalam. Itu pentingnya, jemaah.
Ketika kita mengidolakan seseorang, kita akan tahu bagaimana hidupnya fulan. Kita lihat bagaimana orang-orang yang mengikuti artis cuci piring sendiri, ribut satu Indonesia. Iya, pembantunya lagi pulang kata dia. Sehingga dia, apa antum menyontoh dia? Nggak perlulah. Jamaah rahimakumullah. Kalau Nabi butuh idola, apalagi kita. Makanya bicara idola, follower itu nggak bicara anak-anak, nggak bicara anak muda, orang tua pun perlu. Nabi pun dikasih idola. Maka para ulama pun perlu, para ustadz pun perlu. Siapa yang dia idolakan? Yang kedua, berkaitan dengan pentingnya idola ini, manusia itu tadi memiliki naluri mencontoh orang lain. Dia suka dengan kepahlawanan, yang cinta sama Superman. Astagfirullahaladzim. Orang tua beli baju buat anaknya ada sayapnya, beli nak pakai. Kesian anaknya. Padahal yang suka sama Superman anaknya apa bapaknya? Anaknya wallahu alam Superman itu apa, tapi bapaknya suka, anaknya dibelikan. Dilihat kok nggak terbang-terbang anaknya, Allahu Akbar. Ini bapaknya yang harus masuk ke rumah sakit katanya jemaah. Nah, itu lihat jemaah. Kita melihat anak-anak yang melihat laba-laba. Ada laba-laba. Ingat dia. Spiderman. Ambil dia. Dia gigitkan, masuk rumah sakit jemaah. Ada waqi'un nas. Itu ada diri kita. Bukan orang, bukan anak-anak, bapak-bapak. Antum lihat iklannya rokok. Kenapa iklannya rokok itu kok mesti manusia? Kok bukan kambing ngerokok gitu, dilihat kambing lewat ngerokok. Nggak ada maksudnya. Atau sapi duduk-duduk sambil pegang rokok. Maafi. Tapi manusia. Dan iklan rokok ini paling banyak. Anak kadang kala heran, banyak banget duitnya mereka. Di depan kampus kita Jember itu pernah setiap 10 meter itu iklannya rokok semuanya. Maka mereka bikin hal itu. Namun yang dicontoh itu yang bagus-bagus. Sehingga sambil pakai tongkat rokok, nggak ada. Yang ada anak muda yang naik motor, kalau nggak naik moge, kalau nggak lagi tinju, kalau nggak lagi loncat dari mana? Dari pesawat atau loncat dari mana? Supaya apa? Supaya mereka lupa dengan dampak buruknya rokok. Itu ada psikologinya, jemaah. Mereka bikin karena tahu manusia itu suka meniru. Bahkan ada seorang yang ngomong, Ustaz. Ngomong sama mana dia? Ustaz, kalau ingin merubah seseorang, karakter seseorang itu, dia harus dengar kalimat itu sehari paling sedikit 3 kali. Paling sedikit 3 kali. Kalau kita ingin bikin orang itu keluar dari riba, dari bank, antum harus dengarkan kepada dia, riba haram. Kapan pagi antum ngomong? Siang pas makan siang tahu. Besok pagi. Mau tidak mau itu akan melekat di dirinya. Sehingga dia, aku harus tinggalkan. Tapi kalau dengarnya cuma sebulan sekali, ya lain lah. Karakternya susah, akan berubah. Karena dia beranggap nggak apa-apa hal itu. Ingat, manusia itu suka meniru. Yang ketiga, kenapa harus ada idola? Idola ini membuat sesuatu yang teori itu menjadi bukti. Di atas sebuah gunung. Kemudian orang ambil Quran lalu mengamalkan Quran. Tidak. Allah turunkan di hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia praktekkan dalam kehidupan ini. Dia praktekkan. Oh, berarti mungkin
Puasa mungkin. Kenapa ketika Allah mewajibkan puasa, Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini kewajiban, bukan kalian yang pertama. Udah pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelumnya. Itu kan Nabi, Ustaz. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau suaminya ngomong apa? Ngomong poligami, Nabi itu istrinya lebih dari satu. Iya, itu kan Nabi. Antum kan bukan Nabi. Iya, saya bukan Nabi. Tapi Nabi itu mencontohkan sesuatu yang mungkin. Bayangkan, kalau orang sekarang itu menganggap ibadah Nabi itu banyak. Pernah ada 3 orang yang menganggap ibadah Nabi sedikit. Ketika 3 orang datang ke rumah Nabi alaihissalam, 3 sahabat Nabi bertanya tentang ibadah Rasul alaihissalam. Kata Aisyah, Nabi itu sholat dan tidur malam. Artinya malam itu nggak bangun terus, enggak. Beliau tidur dan sholat. Beliau puasa, kadang-kadang nggak puasa. Itu Nabi SAW. Dan beliau menikah, punya istri. Akhirnya 3 orang ini beranggapan ibadah Nabi itu sedikit. Fataqaluha. Lalu sasa sepanjang tahun nggak akan berbuka. Yang satu mengatakan apa? Fala atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikah dengan wanita. Dia ingin fokus ibadah. Mencontoh siapa? Nggak jelas siapa yang dia contoh. Yang mereka lakukan ini sesuatu yang nggak mungkin dikerjakan. Maka Nabi SAW naik mimbar. Lalu beliau menceritakan tentang dirinya. Pertama cerita tentang orang-orang yang mengatakan itu. Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada manusia yang mengatakan ini dan itu? Ketahuilah, aku, kata Nabi alaihissalam, akhsyakum lillahi wa atqakum. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Asumu wa uftir. Aku puasa dan aku berbuka. Aku mu'anam, aku salat malam dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka dengan sunnahku, dengan perilakuku, dengan caraku, bukan dari golonganku. Maka tadi adanya idola ini menjadikan sesuatu yang dianggap berat. Persis seperti kalian, aku dilahirkan dari rahim seorang ibu. Aku makan, aku minum, aku butuh istirahat, aku lelah, aku sakit. Itu Nabi SAW. Beliau jadi Abdullahi wa Rasuluhu. Berarti semuanya mungkin. Kemudian hal keempat, perbuatan itu lebih berpengaruh daripada ucapan. Sehingga bapak yang ngomong sama anaknya, nak jangan ngerokok nak. Bapak ini sudah korbannya rokok, kamu jangan ngerokok. Kira-kira anaknya ngerokok enggak? Ngerokok jangan. Bapak, apakah dia berhenti? Nggak berhenti dia. Kenapa bapak kok nggak batuk ya? Anak kok batuk? Oh mungkin karena pertama. Besoknya dia coba lagi. Karena pemandangan bapaknya ngerokok tiap hari dia lihat. Sedangkan bapaknya ngasih nasihat nggak tiap hari. Pikirnya bapaknya cukup sudah kasih nasihat. Hati-hati nasihat bapak, kamu jangan ngerokok. Nah, bapak nyuruh anaknya ke masjid. Ya Allah, roh dari masjid. Adzan sudah. Anaknya pakai sarung, dilihat bapaknya. Anak disuruh ke masjid, abah main HP. Astagfirullah. Sudah. 3 kali nggak berangkat. Anak bertemu dengan anak sebenarnya cerita, Ustaz, anak ini sama abah suruh ke masjid Ustaz. Tapi abah anak nggak ke masjid Ustaz. Anak ngomong, jangan, nggak usah ikut abah. Kata dia. Gimana Ustaz? Anak kan ikut abahnya. Kata dia. Subhanallah jemaah. Maka orang tua harus tahu. Kalau ingin anaknya benar, jadi contoh yang baik. Nggak perlu ngomong. Makan,
Kalau ayahnya makan dengan tangan kanannya, insya Allah anak makan dengan tangan kiri. Yang salah tuh bapak dan ibunya. Oh Ustaz, dia kidal Ustaz. Nah, dia kidal, bapaknya kidal. Enggak bapaknya Ustaz. Terus antum biarin. Ya udah takdir Allah Ustaz. Nah, repot. Kata Imam Syafi'i, aku tuh kalau berdebat sama orang pinter selalu menang. Tapi kalau berdebat sama orang bodoh selalu kalah, kata Imam Syafi'i. Maka mending udah ngalah, enggak debat sudah. Seperti itu jemaah. Tapi ada orang-orang yang memang butuh arahan. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW pernah ngomong nggak dikerjakan sama sahabat. Pernah. Pada waktu Hudaybiyah. Peristiwa Hudaybiyah ini di mana Rasulullah SAW nggak bisa masuk ke kota Mekah. Ya, santri yang bisa jawab. Anak kasih hadiah. Siap. Pertanyaannya, kapan kejadian itu? Tahun 9, tahun 8, tahun 7, tahun 8, 9, salah. Itu penaklukan kota Mekah. Yang sini. Turun lagi jadi 7. Enak banget, salah 7. Turun lagi jadi 6, oh, baru bener. Hudaybiyah itu tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. 6 tahun penduduk Mekah itu nggak umroh sama sekali. Maka setelah perang Ahzab, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kita berangkat umroh. 1.400 orang berangkat umroh. Mau umroh. Sampai Mekah, Nabi itu janji kepada para sahabatnya, insya Allah kita umroh nih. La tadkhulunna al-masjidal harama aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Akan masuk insya Allah orang-orang ke Masjidil Haram. Sampai Mekah nggak boleh masuk sama orang musyrikin. Udah 6 tahun nih jemaah, apalagi orang muhajirin kepingin lihat rumahnya, lihat keluarganya, lihat Baitullah yang paling utama. Akhirnya terjadi perjanjian, genjatan senjata, perdamaian selama 10 tahun tidak ada peperangan. Dalam perjanjian itu nggak boleh umroh tahun ini, umroh tahun depan. Itu para sahabat syok. Nabi mengatakan kepada mereka, udah kalian potong rambut kalian, kalian sembelih kurbannya, kita balik ke Madinah. Itu para sahabat tidak ada yang bergerak. Yang nyuruh Nabi SAW. Akhirnya Rasul SAW masuk ke dalam tendanya. Di situ ada Ummu Salamah. Dilihat wajah Nabi berubah. Nabi sedang marah. Ditanya sama Ummu Salamah, kenapa Nabi SAW? Aku takut azab Allah turun. Aku memerintahkan satu perintah kepada mereka, mereka tidak mengamalkannya. Kata Ummu Salamah, engkau ingin mereka mengamalkan? Kata dia, iya, kata Nabi. Rasul, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Engkau keluar dari tenda, jangan ngomong dengan seorang pun dari mereka. Engkau datangin hewan kurbanmu, engkau potong, kemudian engkau panggil tukang cukurmu, engkau botakin rambutmu. Sahabat matanya tertuju melihat Nabi SAW. Berapa jumlah mereka? 1.400. Dilihatin, Nabi nggak ngomong. Tadi ngomong nggak didengerin udah. Dilihatin. Nabi potong ontanya jemaah. Nabi panggil tukang cukurnya. Allah, sahabat itu rebutan saling cukur jemaah. Sampai mau bunuh-bunuhan mereka. Kayak ini dia berarti pulang kita. Nggak ada lagi rencana umroh. Daripada ucapan jemaah. Makanya pernah ada seorang ustadz mengatakan kepada murid-muridnya. Anak-anak,
Angkat tangannya. Antum semua angkat tangan. Ikut ana. Jamaah angkat tangannya. Semua angkat tangannya. Nah, semuanya angkat tangan jemaah. Udah? Pegang hidungnya. Jemaah. Pegang hidungnya. Itu orang, subhanallah, kadang-kala melihat perbuatan lebih mempengaruhi dia daripada ucapan. Maka semua sahabat akhirnya menyembelih kurbannya, potong rambutnya, pulang ke Madinah. Selesai sudah. Kalau kasih omongan, tetap. Itu sunnahnya pakai sandal. Faham nggak antum? Tapi dulu masjidnya pakai pasir. Nabi itu masuk ke masjid pakai sandal. Para sahabat pakai sandal semuanya ke masjid. Sholat pakai sandal. Antum bisa bayangin orang sholat pakai sandal. Kalau nggak punya ilmu, antum dilemparin batu sama orang kampung. Ini aliran apa sholat pakai sandal? Ini pernah kejadian di Puncak. Di Puncak, dulu dari Lipia biasanya berangkat ke Puncak sama para ustadz. Kadang-kadang kita sholat itu di rumput. Pas waktu sholat nggak masjid di awal, akhirnya sholat di rumput. Itu ada perempuan pakai rok pendek, ngeliatin syekh ini sama mahasiswa sholat pakai sandal. Dia pakai rok pendek. Apa kata dia? Gimana sholat pakai sandal ini, kata dia. Dia pakai rok pendeknya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu, masya Allah jemaah. Dia bisa mengingkari kemungkaran tersebut. Kenapa kita dikasih suara itu ya? Bismillah. Alhamdulillah. Akhirnya lagi enak sholat, Nabi itu melempar sandalnya. Semua satu masjid ngelempar sandalnya. Suara sandal itu dilempar itu, wallahu alam gimana posisinya. Akhirnya ada di depannya sahabat atau gimana, dilempar semua sandal. Lalu selesai sholat, Nabi SAW bertanya, kalian kenapa ngelempar sandal kalian? Nabi nyuruh enggak? Enggak kan? Ngomong enggak Nabi SAW? Apa kata mereka? Ra'ayna, kami melihat engkau melempar sandalmu, ya kami lempar juga Nabi SAW. Jadi mengikuti hadza huwal iqtida. Bagaimana pengaruhnya idola? Orang kalau sudah cinta apa aja. Pernah Nabi SAW awalnya pakai cincin emas. Beliau awalnya pakai cincin emas. Dan sahabat semua pakai cincin emas akhirnya. Yang punya. Akhirnya suatu hari beliau kumpul sama para sahabatnya. Lalu beliau lempar cincin. Wa qala inni lan albasahu abadan. Aku tidak akan pakai selama-lamanya. Akhirnya semua sahabat buka lempar semua cincin. Enggak ada pikiran aduh sayang tadi. Lempar. Mau diambil lagi nanti enggak apa-apa. Tapi enggak boleh dipakai. Itu pengaruh perbuatan. Pada waktu penaklukan kota Mekah, para sahabat berangkat menuju ke Mekah di bulan Ramadan. Mereka sedang berpuasa. Dan Nabi SAW puasa. Nabi sudah nyuruh para sahabat, udah yang mau berbuka, berbuka. Tapi Nabi puasa. Lalu sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innan nas qad syaqqa alaihimus siyam. Apa yang kau lakukan? Maka Nabi minta diambilkan gelas. Di atas ontanya beliau angkat itu gelas, orang-orang pada ngelihat semuanya. Kemudian beliau minum, semuanya akhirnya minum. Padahal mereka puasa semua. Mereka minum semua. Udah, berarti kita enggak puasa hari ini. Mereka mencontoh Nabi SAW. Anas bin Malik pernah suatu hari
makan bersama Nabi SAW. Lagi makan, rupanya menunya pada waktu itu sayur labu jemaah, qara atau duba, qara. Itu subhanallah. Nabi ketika makan itu sisa-sisanya Nabi bersihkan, sisanya itu jemaah. Kata anak, sejak saat itu aku cinta dengan qara, dengan labu. Sahabat yang lainnya beberapa bulan itu tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nggak punya rumah Nabi SAW. Yang masa istrinya Abu Ayyub. Abu Ayyub tanya, di mana Nabi SAW makan? Dari sebelah sini. Itu sama istrinya rebutan berkahnya Rasul SAW. Alaihi salatu wassalam ya Rasulullah. Suatu hari Abu Ayyub tanya, di mana Nabi SAW makan? Kata sahabat yang bawa, Nabi nggak makan. Itu langsung Abu Ayyub naik menjumpai Nabi alaihissalatu wassalam. Ya Rasulullah, apakah makanan tadi haram? Enggak. Dengannya ini dengan Jibril alaihissalam. Makanannya itu menunya ada bawang putihnya. Nabi nggak mau makan. Apa kata Abu Ayyub? Lakukan itu karena ada cinta. Sekarang kenapa antum bisa lihat Instagramnya orang-orang yang banyak followernya itu tentang kuliner, makan ini, makan ini, makan, dibayar mereka cuma supaya kita beli itu makanan. Padahal dia nggak suka sama itu makanan. Rasulullah SAW benar dia suka ini, dia nggak suka ini. Maka itulah pentingnya idola dalam kehidupan kita cuma. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi dan kepada para sahabatnya dan untuk kita. Apa kata Allah di surat Al-Mumtahanah? Qad kanat lakum uswatun hasanah. Telah ada idola yang baik buat kalian. Suri tauladan yang baik. Di mana? Fi Ibrahim walladzina ma'ah. Di diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama Ibrahim, para nabi yang bersama Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan mereka? Idz qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan inna bura'a'u minkum, kepada kaumnya yang kafir. Mereka mengatakan kami berlepas diri dari kalian. Dari kalian, dari orangnya. Masih ada orang yang berpandangan kalian jangan benci sama orang kafir. Bencilah kepada kekufurannya. Jangan benci sama orang kafir, bencilah kepada kekufuran. Gimana bisa itu? Kita kalau benci sama perbuatan yang melakukan kita benci. Maka di sini Nabi Ibrahim bersama para nabi mengatakan kami berlepas diri dari kalian. Kalian orang-orang, bukan dari amalan kalian. Wa mimma ta'buduna min dun, dan dari amalan kalian. Sesembahan kalian kami berlepas diri dari itu semua. Kafarna bikum, kami kufur dari kalian. Nggak sama, jalan kita beda. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan muncul, Masya Allah, antara kami dengan kalian kebencian dan permusuhan. Sampai kapan? Abadan, selama-lamanya. Jadi kalau kita dipikir harus bagaimana kita menghadapi orang-orang non-muslim, Ustaz? Pada non-muslim, Anda ingin sampaikan lagi kepada yang mungkin belum tahu bahwa ilmu perbandingan agama pada agama-agama sebelumnya itu agama cuma satu. Artinya kalau pemerintahnya beragama A, maka semua rakyatnya harus beragama A. Dan itu terjadi dalam Yahudi dan Nasrani. Antum bisa lihat kenapa ketika umat Islam berkuasa di Spanyol, orang Nasrani bebas beribadah. Ketika umat Islam berkuasa di Palestina, orang Nasrani Yahudi bebas beribadah. Tapi ketika Nasrani yang berkuasa, Muslim habis. Ketika Buddha yang berkuasa, Muslim nggak ada tempat buat Muslim di negeri mereka.
Antum lihat saudara-saudara kita di Rohingya. Kenapa mau dihabisi mereka? Biarkan mereka beribadah, gak ganggu kalian. Gak ada buat mereka. Gak ada perbandingan agama, yang ada agama negara. Saudara-saudara kita di Uyghur. Kenapa sih mereka dilarang beribadah? Ganggu, gak ganggu, tapi gak boleh. Yang ada satu agama buat mereka. Ketika Islam datang, Masya Allah, Islam punya dua pandangan kepada agama yang berbeda. Yang pertama, Islam pandangan teori dan akidah seorang muslim bahwa semua agama salah kecuali Islam. Yang beragama selain Islam, kata Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini akidah. Kita punya akidah. Barang siapa yang beragama selain Islam tidak akan diterima. Iya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Itu ketentuan sebagai akidah. Tapi bagaimana pandangan kedua tentang bagaimana hidup bersama mereka, muamalah dengan mereka, praktek dalam kehidupan Islam harus dihargai. Pada peperangan-peperangan yang terjadi, pilihannya 3. 1, masuk Islam, selesai. Enggak mau masuk Islam, enggak dipaksa masuk Islam. Silahkan tetap berada di agama kalian. Yang Nasrani tetap mau Nasrani, silahkan. Yang Yahudi tetap tafadhol, tapi bayar jizyah. Bayar pajak kalian. Kalian bayar pajak. Nggak dipaksa untuk masuk Islam. Kalau nggak mau, itu baru berperang. Sehingga di sini antum bisa lihat pandangan orang yang mengatakan, oh, kalau Islam berarti tidak ada non Muslim. Kata siapa? Di kota Madinah, Nabi SAW bertahun-tahun hidup bersama orang Yahudi. Di masa Umar bin Khattab, siapa yang membunuh Umar? Siapa yang membunuh Umar, jemaah? Apa agamanya? Majusi. Majusi dipaksa masuk Islam. La. Fadhal, tetap engkau di agama. Tapi kita ajak, kita dakwain. Nggak ada pemaksaan dalam Islam. Bahkan kita diperintahkan berbuat baik kepada non muslim. Iya. Tetangga kita, nggak boleh kita membalimi mereka. Bahkan yang membunuh orang Islam itu tidak akan mencium bau surga. Bukan jihad itu. Ini pandangan Islam. Secara akidah kita menyatakan semua agama selain Islam ditolak oleh Allah. Allah tidak akan terima. Neraka, iya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrikin di mana makhluk paling buruk. Ustaz, itu akidah Ustaz, akidah Muslim. Kita semua meyakini itu. Allah menyebutkan itu. Tapi dalam praktek kehidupan, oh, keberadaan mereka dihargain. Nggak ada pengusiran buat mereka. Dibunuh mereka seperti dibunuhnya umat Islam di Spanyol oleh mereka, jemaah. Mengganggu mereka. Kenapa bayi-bayi di perut wanita harus dikeluarkan oleh mereka? Mereka nggak kenal adanya agama lain, jemaah. Kalau mereka mengatakan kita umat yang toleransi, bohong. Nggak ada toleransi sampai Islam itu datang. Baru kalian mengerti perbandingan agama. Ya, ada agama Nasrani, ada agama Yahudi, disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang mereka, tentang bagaimana bermuamalah. Ibrahim dan nabi-nabi yang sebelumnya dan yang sesudahnya, mereka mengatakan, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ini permusuhan dalam urusan agama. Kita nggak bohong, jemaah. Kita nggak sembunyikan. Tunjukkan kepada orang-orang kafir, antum benci sama non muslim. Iya, betul, ana benci. Bisakah kita hidup toleransi? Bisa. Kita hidup toleransi, nggak ada masalah.
Saling menghargai, nah. Tapi urusan iman, afwan. Ana nggak suka sama antum. Antum mengatakan Tuhan itu punya anak. Antum mengatakan Uzair itu anaknya Tuhan. Antum menyembah berhala-berhala, patung-patung. Antum meninggalkan Allah yang menciptakan diri kalian. Ana benci sama kalian. Sampai kalian beriman. Illa qaula Ibrahim sampai akhir ayat ini. Yang jelas diceritakan bagaimana qudwah yang seharusnya kita contoh. Akhirnya Rasulullah SAW adalah contoh kita, jemaah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di diri Nabi alaihi salatu wasallam uswatun hasanah. Tauladan yang baik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Tapi bukan untuk semua orang. Orang-orang spesial nih yang berharap perjumpaan dengan Allah dan berharap pada hari akhir. Ambisi dia adalah hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak berzikir kepada Allah jalla jalaluhu. Maka antum bisa lihat bagaimana para sahabat mencontoh Nabi, tidurnya dicontoh. Datang ke rumahnya Aisyah. Gimana sih Nabi dalam rumahnya? Di dalam kamar mandi dicontoh. Bagaimana Rasul SAW ketika masuk ke kamar mandi, ketika keluar dari kamar mandi, menghadap kemana beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bagaimana mandinya, dimulai dengan apa, itu semua diceritakan agar kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan kita tadi membaca hidup Nabi jarang-jarang. Tapi kalau mengikuti seorang artis, setiap hari dia dapat notifikasi, tes, oh lagi makan gorengan, oh notifikasi terus ya mah. Jamaah, gimana kalau idola kita itu adalah orang yang keahliannya hanya bermain, keahliannya hanya acting, keahliannya hanya menampakkan auratnya, keahliannya mengganggu suami orang lain dengan penampilannya. Kalau yang diikutin seperti itu, maka jangan heran kalau masyarakat itu arahnya tidak jelas mau kemana. Hidup mereka hanya bermain. Padahal subhanallah, orang-orang yang menciptakan permainan itu, mereka itu sudah sampai kemana-mana teknologinya. Kita nggak bisa mencontoh teknologi mereka, karena yang kita contoh, yang kita jadikan idola itu artis mereka. Diundang penyanyi dari Amerika untuk menggoyang Jakarta. Penyanyi pulang dapat apa Indonesia? Dapat apa jamaah? Yang bisa jawab anak kasih hadiah. Dapat dosa. Ya nggak apa-apa, kasih hadiahnya. Jamaah yang ada fulus keluar Indonesia, dapat dikasihkan kepada penyanyi. Orang-orang besoknya malas kerja, capek malam hari, jamaah. Salat subuh telat, salat malam, wallahu a'lam kemana. Lupa sama Allah. Tapi itu yang jadikan idola, yang didatangkan ke negeri kita, jemaah. Maka hati-hati, jemaah. Mau dibawa kemana? Mungkinkah anggur itu dipetik dari pohon kaktus berduri? Enggak mungkin, jemaah. Jemaah, penghuni neraka itu pernah menyesal gara-gara idola mereka, karena nggak jelas idola mereka. Allah mengatakan di surat Al-Ahzab ayat 64-68, innallaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira. Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan buat mereka tidak akan mendapatkan penolong, pembantu, teman. Nggak ada yang bisa membantu dan menolong mereka. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, ketika wajah mereka dibolak-balikan di neraka. Antum melihat orang bolak-balikan tempe lagi masak, tahu dibolak-balikan, ketika wajah mereka dibolak-balikan di neraka, yaqulun, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah.
andai kata kita taat sama Allah dan Rasulnya, andai kata kita patuh sama Allah dan Rasulnya, wa qalu rabbana, lalu mereka mengatakan inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, yang kita ikutin selama ini itu publik figur kita. Yang kita ikutin itu tokoh-tokoh di masyarakat kita, orang-orang yang kita anggap besar, maka mereka menyesatkan kita. Yang terakhir jamaah, ini berkaitan dengan tadi, bolehkah kita menjadi followernya Ronaldo? Ya bukan Ronaldo aja lah, pokoknya bagaimana menjadi followernya orang-orang kafir, pemain bola. Kita kasih contoh pemain bola. Kalau antum mengikuti orang kafir itu dan mencintai orang kafir itu karena agamanya, maka itu kufur. Mencintai dia karena agamanya, maka kufur. Tapi kalau antum mencintai dia itu, kagum kepada dia karena bagusnya dia bermain bola atau permainan lainnya, maka ini perbuatan tercela. Kenapa? Karena perbuatan ini muncul dari hati yang mengagungkan permainan. Antum mengagungkan bola, sehingga antum mencintai pemain bola tersebut. Dan orang itu kadangkala sampai tingkatan gila. Gila bola. Gila jemaah sama bola. Na'udzubillah. Orang itu kepingin waras. Ini gila. Dan gila ini bisa sampai kepada tingkatan nyembah bola. Mungkin disembah itu bola. Bangun malam karena bola. Orang bangun malam karena menyembah Allah, dia karena bola. Maka kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celaka tuh hambanya uang. Yang dikatakan, ada yang sampai menghambakan diri kepada uang. Gila sama uang tuh, gila sama kerjaannya, lupa dengan perintah Allah Jalla Jalaluh. Dan itu yang terjadi. Ada orang yang sampai cintanya sama bola, sampai gila bola, siap meninggalkan sholat, siap di pesantren. Anak-anak itu kadang-kadang nonton bola sampai lompat pagar. Sholat nggak pernah lompat pagar, bola sampai lompat pagar untuk nonton di rumah orang kampung, nonton bola. Kenapa? Karena sampai dia gila bola. Ini bermuasal dari pandangan yang salah tentang bola tersebut. Jamaah akal yang sehat itu akan tahu ini air. Ini apa? Ini air, Ustaz. Harganya sekian, iya. Harganya berapa? Ya mungkin 5.000 lah, Ustaz. Baik. Kalau dikasih tahu ini air, harganya 1 juta. Kalau antum mengatakan, iya Ustaz, 1 juta. Yang salah ustadznya apa yang mandang ini 1 juta? Yang mandang 1 juta. Banyak orang memandang bola ini dengan pandangan yang penuh pengagungan, jamaah. Dia mengagungkan bola. Antum lihat jamaah, di dalam Al-Quranul Karim, Allah itu menyebut permainan dengan segala celaan. Tercela permainan itu jamaah. Antum lihat Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahu. Dunia ini kehidupan hanya laib, permainan, senda gurau. Innamal hayatud dunya la'ibun walahu. Lalu Allah sebutkan tentang kondisi orang-orang kafir yang kerjanya hanya main. Apa kata Allah? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab kami yang bisa datang pada waktu duha, pada kondisi mereka bermain-main, kerjanya main-main? Itu orang-orang kafir Allah sebut seperti itu. Orang-orang munafik ketika ditegur, apa kata mereka? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kita ini cuma main-main. Jadi jamaah, kita diciptakan oleh Allah untuk serius. Maka jangan sampai antum meletakkan hati antum
cinta kepada permainan-permainan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, permainannya kan mubah Ustaz. Nah, tapi jangan sampai gila. Biasa aja antum. Almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Yang jadi followernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul sama Nabi. Yang jadi followernya Abu Bakar kumpul sama Abu Bakar, kumpul sama Utsman, sama Umar, Utsman dan Ali. Tapi yang jadi followernya naudzubillah orang kafir, antum insya Allah akan dikumpulkan sama dia. Iya. Karena kalau ada artis dari yang dia cintain, yang suka dengan artis Korea, kalau lagi datang ke Indonesia, wow, antum bisa lihat jemaah. Orang-orang kumpul bayar hanya ingin melihat itu artis dari dekat, ingin dia bersalaman sampai gemeter dia salaman. Naudzubillah. Antum akan dikumpulkan sama di surga, insya Allah masuk surga. Tapi kalau kiranya dia masuk neraka, antum kumpul sama dia. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Masyaallah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah, ini ada yang mengatakan, Ustadz, di tempat dan waktu yang Masya Allah diberikan Allah ini, ana hanya minta dari antum dan jamaah untuk mendoakan ana. Masya Allah, antum minta didoakan sendiri. Jamaah yang lain doakan untuk kesehatan orang tua ana doakan untuk kesehatan orang tua kita, terutama ummi ana. Masya Allah, kalau Allah kena stroke, ana punya ummi juga kena stroke. Ana doakan juga ummi ana dan semua yang kena stroke, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada mereka. Qulu amin. Semoga cita-cita bisa tercapai dan istiqamah di atas sunnah. Amin. Nah, Ustaz, bolehkah memakan makanan pemberian kakak di mana sumber hartanya diperoleh dari suaminya yang menyanyi? Allahu Akbar jemaah. Kalau antum dikasih, udah berubah itu jadi pemberian kepada antum, nggak apa-apa. Tapi lebih baik ya antum meninggalkan. Kita melihat sebagian orang meremehkan menyanyi. Padahal penyanyi itu membuat orang yang mendengarkan nyanyian dia itu lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penyanyi yang sudah taubat, dia cerita, ana itu bingung Ustaz. Ketika ana nyanyi di atas panggung, orang itu teriak-teriak. Jingkrak-jingkrak. Kira-kira mereka ingat sama Allah enggak? Ada. Dia merasa gara-gara ana mereka seperti itu. Nah, Ustaz, bagaimana jika IG menfollow toko-toko anime? Hah? Kartun? Lihat jemaah. Dia sampai mengikuti hayalan. Na'udzubillah min dzalik jemaah. Kita ini makanya kita ini masuk suka hoax, suka dibohongin. Udah tahu anime itu bohong. Yang pertama, jangan ditonton, jangan dilihat. Jaga pandangan kita. Allah mengatakan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Antum jangan pandang kecuali yang bermanfaat. Lihat nggak bermanfaat, buang. Apalagi kebohongan-kebohongan seperti itu. Jika menfollow IG yang memperagakan gerakan olahraga, apa boleh? Kalau kita memang tadi ada manfaat yang kita dapat, bukan karena tokohnya. Ana mau olahraga Ustaz, ana kepingin ya bagaimana sehat ya, ana lihat dia gaya-gaya olahraga dia, mau push up-nya dia atau apa. Dia nggak ada urusan sama tokoh di sana. Jadi gerakan yang dia pelajari insya Allah nggak ada masalah.
Ustaz tolong nasihatin suami ana yang masih suka menonton film Hollywood dan suka lihat berita-berita politik di Instagram. Kalau ana yang nasihatin malah dia bercandain sama suami ana, Ustaz. Malah dicandain sama suami ana. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Terus terang jamaah, ana baru saja bertobat dari nonton berita. Dulu itu ana kepingin tahu apa yang terjadi di negeri ini. Ya, ana buka sehari, ana lihat, oh ada kejadian ini, itu macam-macam. Dalam pandangan ana bermanfaat satu sisi. Tapi ternyata banyak waktu yang habis di sana tanpa manfaat. Karena berita di sana tidak semuanya bermanfaat. Berita ini, berita ini, berita ini, berita ini. Lebih banyak yang gak bermanfaat. Padahal Rasulullah SAW itu membenci qila wa qala. Katanya dan dia berkata. Itu berita. Kita mengikuti berita, yang antum perlukan silahkan. Yang gak perlu antum ngikutin beritanya. Antum saya enggak Ustaz, ana ini pengamat politik Ustaz. Oh Masya Allah. Terus antum omongkan sama teman-teman Ustaz. Di warung kopi biasanya kita bicara politik. Astagfirullahaladzim. Coba antum bicara agama di warung kopi, ganti topiknya. Insya Allah lebih bermanfaat. Sebagian teman antum yang tidak bicara politik mungkin nggak sholat mereka. Nggak tahu fadilah sholat ke masjid. Diganti pembicaraannya. Jadi berita, kalau nonton berita banyak mudaratnya. Tapi kalau antum perlu seperlunya lalu selesai. Tinggalkan. Yang ada antum sakit hati kalau nonton berita terus, waktunya akan dibawa awalnya ke yang mubah, kemudian ke yang makruh, kemudian ke yang haram. Gitu jalannya. Nonton film Hollywood antum dapat apa? Baca ceritanya Abu Bakar As-Siddiq. Baca ceritanya Umar bin Khattab. Maka tolong yang masih suka nonton mereka, kita ini yang memperkaya orang kafir. Kita yang memperkaya mereka. Antum kalau mau nyontoh mereka, antum tonton bagaimana mereka bikin HP umpamanya. Bikin pesawat. Anak pengen bikin pesawat. Contoh bikin pesawat. Dari kertas. Apa? Origami. Barakallahu fikum jamaah. Maka saatnya kita meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, apalagi ada kemaksiatan di sana jamaah. Bagaimana jika ada seorang suami yang bangga dengan anaknya bahwa wajah anaknya mirip dengan wanita lain yang dikaguminya? Jamaah, jadilah antum diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Kesian anak kita. Ketika kita tumbuhkan dalam diri dia, kamu itu seperti fulan. Wajahmu itu seperti fulan. Ya Allah cantiknya seperti fulan. Seperti fulana umpamanya. Jangan, kesian anak itu. Tumbuh besar, kalau dia orang soleh nggak apa-apa. Antum wajahnya ini, Masya Allah. Seperti siapa coba? Kayaknya yang selalu menampakkan wajahnya itu bukan solihat. Yang solihat nggak menampakkan wajahnya. Maka kesian anak kita. Beri nama dia yang indah. Tanamkan di diri dia. Nah, kamu harus seperti Fatimah binti Muhammadin SAW. Bapak nih kasih nama kamu Fatimah supaya kamu bisa mencontoh Fatimah. Yang satu nak, Abah kasih nama engkau Khadijah dengan harapan engkau menjadi wanita termulia nantinya. Maka nggak apa-apa. Tapi kalau seperti artis fulana, na'udzubillah. Pertama suami menyakiti hati istrinya. Dia nggak kagum dengan wajah istrinya, dengan kagum dengan wajahnya artis. Na'udzubillah min dzalik. Ustadz, suami saya punya hutang 300 juta. Lebih Ustaz, saya baru tahu. Banyak berbohong. Salah satunya dia ternyata memalsukan surat lunas kendaraan. Sudah 4 tahun nikah, belum ada anak. Jarang berhubungan.
Kalau lagi ribut sama suami, dia berkata, gue tinggalin lu. Atau masing-masing saja. Suami melakukan banyak hal bid'ah. Posisi sekarang pisah rumah sebulan lebih dengan suami. Saya bingung apakah saya mesti balikan atau ajukan khulu, cerai. Yang pertama, kalau dapat suami kayak gini, anti banyak-banyak istighfar. Mungkin itu karena dosa-dosa anti. Orang baik itu dapat orang baik. Orang buruk dapat orang buruk. Yang kedua, kenapa anti mau sama orang kayak gitu? Dulu itu apa yang membuat anti untuk memilih lelaki seperti itu? Itu perlu kita pikirkan. Kalau ternyata ya Allah Ustaz, iya, ana tidak mengikuti wasiat Nabi SAW. Nabi berwasiat, apabila datang kepada kalian sallallahu ala nabiyina wasallam, man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Kalau datang meminang seorang yang agamanya baik, akhlaknya mulia, kawinkan. Wallahi Ustaz, ana enggak agama, ana lihat wal akhlak. Yang ana lihat wajah, fisik dan fulus. Berarti anti yang menyelisihin sunnah Nabi. Hanya mendapatkan seperti itu karena memang itu sudah ancaman Nabi SAW. Kalau yang seperti ini ditolak, akan terjadi kerusakan di muka bumi, kekacauan di muka bumi, di rumah tangga kacau jadi. Maka istighfar, minta ampun sama Allah. Yang ketiga, suami diperbaikin. Bagaimana memperbaiki suami? Dengan cara yang baik-baik. Kalau nggak bisa memperbaiki suami, maka mungkin perlu orang ketiga yang mendamaikan. Sekarang kan udah apa istilahnya? Sudah gontok-gontokan. Udah bertikai ini. Allah mengatakan fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Posisi seperti ini harus cari mediator sudah. Dari pihak suami, dengar dari kedua belah pihak. Masalahnya siapa? Oh, masalah teristrinya. Maka dalam urusan cerai perceraian ini, seorang ustadz itu nggak boleh dengar dari satu pihak, dari kedua belah pihak. Maka Allah memberikan arahan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dari kedua belah pihak datang ketemu. Apa keluhan suami terhadap istrinya? Dengar dulu. Apa keluhan istri terhadap suaminya? Dengarin dulu, tahu kumpul. Kata perempuannya, nih suaminya kayak gini, kayak tulis, nggak apa-apa. Terus kata suaminya, istrinya itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Perlu dipertemukan. Atau cara yang dipakai oleh para ahli fikih, itu dua orang dititipkan ke ustadz. Ada Ustadz Mas'ud di sini, titip Ustadz, nih suami istri, liatin 1 bulan. Kelihatan nanti sama ustadznya, oh fulan memang nggak sholat, fulan. Oh fulan memang kasar ngomongnya, itu kelihatan. Sehingga bisa memberikan solusi. Bisa. Teruskan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara istiqomah dari Korea? Dari Korea? Istiqomah maksudnya meninggalkan film Korea mungkin. Jamaah, orang-orang Korea itu orang beriman apa tidak? Tidak. Mereka dalam film itu mengajak kepada ketaatan dan keimanan kepada Allah atau tidak? Tidak. Mereka mengajak kepada kemaksiatan dan kefasikan apa tidak? Iya. Terus kenapa ditonton? Wajahnya Ustaz. Berarti kan masalahnya pandangan mata. Nafsu kita jamaah, nafsu ini buat yang mau istiqamah. Nasallallahu al-istiqamah ya. Nafsu kita itu seperti burung elang. Antum pernah lihat burung elang? Nggak ada mendekat ke kampung burung elang itu. Tinggi. Bahkan tinggalnya di tebing-tebing.
di pohon-pohon yang tinggi di hutan. Tapi pernah antum melihat burung elang ada di tangannya orang? Yang ketika disuruh terbang, dia tangkap kelinci, dia berikan kepada majikannya. Pernah melihat enggak? Pertanyaannya, bagaimana kok bisa itu terjadi? Kok bisa burung elang yang bisa terbang tinggi dan jauh berada di tangan orang, taat dan patuh sama itu orang? Nafsu kita bisa seperti itu. Nafsu kita seperti burung elang. Antum hanya perlu tekan, dididik pelan-pelan. Yang awalnya takut sama manusia, sama macam-macam. Dan burung elang itu kalau dipegang di tangan harus ghaddul basar. Antum lihat burung elang ditutup matanya supaya tidak jelalatan dia. Nafsu kita seperti itu. Kalau sudah tunduk, alhamdulillah anak sudah bisa tahan diri, jaga matanya. Karena semuanya itu bermula dari pandangan mata. Kalau selamat, insya Allah kayak burung elang tetap. Dan anak bisa melihat subhanallah burung elang ditutup matanya sama majikannya aja. Ada penutup matanya. Jiwa kita harus ditundukkan seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, apa sebabnya futur? Dari mana asalnya? Dari mana? Jamaah, asalnya futur itu dari kampung namanya dosa. Iya. Iman itu bertambah karena ketaatan, turun karena dosa. Bagaimana mengatasinya? Meninggalkan dosa dan banyak istighfar. Istighfar terus. Bersihkan hati. Karena tadi noktah hitam dalam hati itu dengan istighfar dia akan berkurang sampai bersih. Ketika itu hidayah datang, ustadz menyampaikan ceramah, nasihat bisa diterima, dengar imam, baca surat wadduha, tahu-tahu dia bisa meneteskan air mata karena hatinya sedang lembut jamaah. Maka mana yang lebih baik, sholat isya dahulu atau menunggu berjamaah dengan suami di rumah setelah suami pulang kerja? Tidak bisa berjamaah di masjid di hari kerja. Itu berkaitan dengan sholat isya. Sholat isya ini termasuk sholat yang dianjurkan untuk diakhirkan. Tapi dengan catatan tidak boleh tidur sebelum isya. Nabi melarang atau membenci ngobrol setelah isya dan tidur sebelum isya. Jadi kalau anti mau nunggu suami nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau takut ketiduran, sholat tepat waktu. Karena kadang-kala ada istri yang harus nyusui anaknya. Ibu-ibu itu kalau nyusui anaknya masya Allah seneng banget jemaah. Karena bisa tidur. Dia tidur, suaminya ya dipanggil, afwan bang lagi nyusuin anaknya. Oh ya siap, sudah seperti itu. Maka daripada ketiduran, sholat dulu. Karena bagi seorang wanita yang punya anak, terus terang jamaah, ada wanita yang tanya sama anak, Ustadz, anak punya anak 3 Ustadz, paling besar itu umur 6 tahun Ustadz, anak sholat itu bingung Ustadz, kadang-kala sholat anak-anak main, yang satu nangis, ini anak sholat bingung gimana ini, anak gendong 1, 2 yang harus digendong Ustadz. Maka bagi wanita hendaklah ketika ada kesempatan sholat langsung sholat. Karena kita nggak tahu akan terjadi apa setelah itu. Anaknya tidur, dengar adzan zuhur, lagi nyapu, taruh sapunya. Karena sebagian wanita itu kalau lagi nyapu nggak enak kecuali selesai nyapunya. Selesai nyapu, anaknya bangun. Ada yang nggak jadi sholat. Maka manfaatkan waktu sholat ketika ada kesempatan. Bagaimana menyikapi bedanya curhat dengan ghibah? Curhat sama ghibah. Ghibah itu zikruka akhauka bima yakrah, menyebutkan tentang saudara kita sesuatu yang dia nggak sukain. Curhat itu bisa jadi cerita curahan hati jemaah. Antum sedang susah, sedang memiliki masalah. Gimana Ustaz kalau curhat tentang fulan? Bukan curhat tentang ana Ustaz, ana curhat tentang fulan.
Bisa jadi ghibah, bisa jadi ghibah. Tujuannya engkau menceritakan fulan apa? Karena ghibah itu ada yang diperbolehkan. Ada 6 ghibah yang diperbolehkan. Salah satunya menceritakan tentang sebuah permasalahan keburukan dengan harapan dapat solusi. Itu boleh, tapi kepada orang yang memang bisa memberikan solusi. Seorang wanita datang kepada ustadz. Seorang sahabat wanita datang kepada Nabi SAW. Hind mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun misik. Abu Sufyan ini pelit banget. Dia ngasih duit nggak cukup buat kita. Boleh nggak aku ngambil duit dia? Ini Hindun menceritakan keburukan suaminya kepada Nabi SAW untuk mendapatkan fatwa, mendapatkan solusi. Itu boleh. Jadi kalau curhat untuk mendapatkan solusi kepada orang yang memang dipikir bisa memberikan solusi, atau kepada orang yang bisa memperbaiki orang itu. Tolong, fulan ini kerjaannya seperti ini. Ana minta antum nasehatin. Itu boleh. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, apakah 4 imam Islam memiliki istri? 4 imam maksudnya Imam Abu Hanifah punya istri, Imam Malik punya istri, Imam Syafi'i punya istri, Imam Ahmad punya istri. Istrinya berapa mereka? Wallahu a'lam. Ada yang 1, ada yang 2. Kalau para sahabat Nabi hampir susah mendapatkan yang istrinya 1. Nah, mereka lebih 2 ke atas semuanya. Seperti Rasulullah SAW yang memiliki istri. Nah, ada memang sebagian ulama yang disebutkan mereka nggak punya istri. Seperti Al-Imam At-Tabari, Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu meninggal umur 40 tahun jemaah. 42 apa 40 tahun. Belum sempat menikah. Imam Ahmad bin Hanbal itu keliling menuntut ilmu, baru pulang umur 40 tahun. Jadi ini santri nih, terus nyantri pulang dari sini umur 40 tahun. Siap? Jangan tiap Sabtu pulang, nunggu 40 tahun. Bilang sama abahnya, bah, anak umur 40 tahun jemput di Babu Salam. Kayaknya siap, insya Allah Babu Salam menerima. Seperti itu mereka nuntut ilmu jemaah. Bukan 6 tahun, 6 hari nuntut ilmu, pulang. 6 hari nuntut ilmu, pulang. Sampai rumah, alhamdulillah Ustaz, ketemu game. Siapa yang kalau pulang main game? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan bohong dosa. Allah Ta'ala, angkat tangan yang pulang main game. Angkat yang tinggi. Oh Masya Allah. Sudah siap, angkat tangan. Nggak perlu lihat temennya, anak. Oh, mana yang angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang sebelah sini 11, 12. Semuanya main game Ustaz. Kif jemaah. Kayaknya nanti pondoknya kita pindah ke Kalimantan. Di hutan yang ada sinyal di situ, yang pakai lampu dari minyak. Masya Allah. 40 tahun baru antum pulang ke Jakarta. Jemaah, kayaknya itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kembali saya ingatkan buat yang main game. Akhirnya kalian itu akan menokohkan pemain game. Dia menokohkan hayalan. Dia cinta. Kalau dia ini punya akun, dia ikutin akunnya. Padahal dia itu nggak akan pernah punya akun gitu dia. Karena dia hanya ada dalam hayal manusia. Maka antum mulai tinggalkan game. Kalau mau main game, main sama abahnya. Antum bawa bola, bah, lempar. Main bola di rumah. Atau main apa yang bisa permainan-permainan yang menghilangkan kejenuhan. Dan para orang tua tolong perhatikan anaknya. Anak itu kalau dikasih HP, subhanallah,
Dia lebih bahagia daripada dikasih uang 100.000 ya. Jazakallah khair bah. Ana akan doakan Abah siang malam. Masya Allah. Dia langsung mojok di mana? Set. Masya Allah. Maka kesian anak-anak kita. Korban orang tuanya yang kasih mereka HP, gadget, dan anak-anak siap meninggalkan game. Siap meninggalkan game. Siap. Yang sini siap, yang sini siap meninggalkan game. 1, 2, 3 yang siap. Kayaknya ini PR besar buat Ma'had Babus Salam ya. Kalau santri-santrinya kayak gini. Gimana? Insyaallah Ustaz. Allahu Akbar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Antum baca. Ada kajian di sini Syama'il Muhammadiyah. Ustaz, belum. Kayaknya perlu. Dikaji di pondok ini tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dengarkan anak gimana gagahnya Nabi. Nabi gagah, lebih gagah dari semua yang kita lihat. Sallallahu alaihi wasallam. Pemberani, lebih pemberani dari semua yang pernah kita lihat. Itu para sahabat Nabi yang antum dengar pemberani. Kalau lagi perang, lagi panas perangnya, semuanya ada satu jejer sama Nabi SAW. Sampai kayak gitu Nabi SAW. Cuma kita nggak kenal sama Nabi. Apabila yang anak sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.